Shalom. Halo, shalom. Bisa lambaikan tangan yang udah ada di dalam. Puji Tuhan. Kalau gitu kalau langsung berapa, saya minta mungkin yang di belakang, bahwa bisa maju ke depan ya, Pak, kita sama-sama biar lebih dekat lagi. Mungkin yang di luar juga, kalau yang masih ada di luar, silakan kita masuk bersama-sama di sini. Kita akan memulai persekutuan doa kita ini. Karena kita semua sudah rindu. Kita sudah semua kemarin kan kita libur ya, 1 minggu yang lalu. Dan sekarang kita berkumpul lagi pada hari ini. Mari kita saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain, kita saling menguatkan. Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorai bagi Allah kekuatan kita, karena hanya itulah satu-satunya yang menjadi kekuatan kita di saat kita lemah, di saat kita susah, di saat kita sedih. Ingat, hanya ada Allah kita yang dahsyat. Mari kita katakan bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Mari saya undang Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Masyurkan namanya, hai seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kita tepuk tangan, kita ingin bersorak-sorai, kita bersyukur bahwa kita masih ada sampai saat ini. Kita angkat lagu sama-sama. Bersorak-sorailah bagi siapa? Bagi Allah kekuatan kita. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi. Kita katakan sekali lagi, bersorak-sorailah. Bersorak-sorailah. Hey, bagi Allah kekuatan kita. Amin. Bersorak-sorailah. Hey, bagi Allah Yakub. Angkatlah lagumu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi sangkakala. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Masyurkan namanya, hai seluruh bangsa, bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Bahwa Yesus Tuhan, Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya katakan sekali shalom. Shalom. Nah, sekarang kiri dan kanan. Katakan shalom, depan dan belakang. Karena hari ini kita bersyukur ya. Kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Kita sama-sama sudah masuk di dalam bulan Desember. Wah, welcome Desember. Semua yang punya rencana-rencana mungkin libur dan lain-lain. Mari, hari ini kita berasa bahagia. Karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita katakan sama-sama.
Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara lambaikan kita. Tangan kiri kanan depankanlah. Melambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk kiri dan kanan, katakan kau saudaraku. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 3 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Karena siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk depan dan belakang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 3 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk 3 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk 5 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amen. Karena Yesus sungguh baik. Amen. Kita hari ini kita boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerahnya. Amen. Mari kita ungkapkan syukur kita. Kita ingin katakan give thank. Thank you Lord for the everything you give to us. Thank you for today. Thank you for your help. Thank you Jesus. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar saat ini boleh menjadi saat teduh kita bersama. Kita ungkapkan syukur. Kita naikkan pujian. Kita naikkan rasa terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Biar yang lemah dikuatkan. Amen. Yang miskin diperkaya. Haleluya. Karena Dia sudah memberikan Yesus buat kita semua. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ, His Son. We give you thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ungkapkan syukurmu, bawa terima kasih dan korban pujian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. We give you thanks. With thanks, with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita ingin tinggikan nama Dia. Tinggikan Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan Mengatasi langit. dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
mengatasi Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, segala kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Bapa, kami mau Kasih bersyukur, Tuhan, kami mau atas bersyukur, kasih-Mu, kami mau atas bersyukur. kemurahan Terima kasih kami untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu. Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau baik, Allah yang maha kuasa, Engkau baik, Engkau kami berbaik, Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih. Musim telah berganti musim, tetapi kasih Tuhan tetap abadi untuk selama-lamanya. Kami bersyukur jika kami boleh ada di penghujung dari tahun ini Bapa. Melewati bulan, melewati segala badai, cobaan yang ada. Tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Karena Engkau sungguh Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terindah yang boleh Kau berikan kepada kami. Karena ketika kami ada sampai saat ini, berdiri di hadapan altar-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat hebat kami. Tetapi terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu pada malam hari ini. Kami bersekutu bersama, kami meninggikan nama-Mu, menaikkan pujian bagi-Mu. Terlebih kami ingin dikuatkan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang heran, Allah kami yang besar, Allah yang mengasihi kami semua. Kami bersyukur, kami berterima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Sungguh Allah kita Allah yang heran, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita semua. Amin. Berikan tanda love kepada kiri kanan kita, karena Allah kita sungguh hebat, Allah kita Allah yang besar dan luar biasa. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Hey. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Hey. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran. Sekali lagi kita katakan, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang
yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Hey, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Allah kita besar, Allah kita besar. Tuhan yang maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Biasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi, dahsyat. Dia dahsyat menghancurkan musuh. Oh, beri tepuk tangan yang buat Yesus kita. Beri tepuk tangan yang meriah karena Tuhan kita Allah yang sangat heran dan sangat besar. Amin. Semuanya sepakat? Amin. Jadi kalau Allah kita hebat dan besar, kalau ada doa yang gak terjawab, gak apa-apa. Kita tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi. Karena kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh berkumpul. Di dalam 1 minggu ini dan minggu ke depan kita bersekutuan doa. Setelah itu kita semua libur. Kita semua mengharapkan untuk boleh memasuki tahun yang baru. Biarlah saat ini tentu masih banyak pertanyaan, masih banyak doa, masih banyak pengharapan. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Dia punya waktu yang tepat buat saudara dan saya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, angkat lagu ini sebagai doa kita, sebagai pengharapan kita. Jangan menyerah karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan sekali lagi dengan penuh keyakinan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Angkat lagu ini sebagai doa kita bersama. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Sekali lagi Dia katakan dan dengan jadikan sepenuh semua. hati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yakinlah karena semua. Dia hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih ya Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yakin dan katakan dengan sepenuh hati. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yakinlah saudara dan katakan sepenuh hati. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih ya Bapa. Ku rasakan Untuk hadirat-Mu di tempat kami. Untuk kuasa-Mu di tempat Ku ini. yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Terus katakan dan yakinlah. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ada kesembuhan yang terjadi. Kesembuhan terjadi. Ada kelegaan yang boleh kami alami. Kelegaan terjadi di sini. Haleluya. Oh Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, akan urapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan. Oh Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Sikiriana tayo natin mata. Sikiriana.
Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau Allah yang kami sembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk cinta-Mu Bapa. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami saat ini yang hadir di sini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ratna Nirmala. Karena firman-Mu itu menegur kami, menasehati kami, yang menuntun kami, dan yang menyertai dan selalu memberi kelegaan kepada kami. Biar saat ini kami selalu mau membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mata kami. Karena kami rindu, kami mau Engkau tegur dengan firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu kepada setiap kami. Biarlah saat ini hanya Engkau yang berbicara melalui Ibu Ratna. Kami mau duduk diam dan mendengarkan setiap yang keluar dari mulutnya. Kami percaya bahwa Engkau memakai setiap orang menurut kehendak-Mu. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk, silakan Ibu Ratna. Direkam, difoto. Baik, shalom Ibu Bapak yang terkasih. Shalom, apa kabar? Saya kabarnya sedikit bukan mau minta dikasihani, tapi kalau suara saya sekarang sudah berubah jadi suaranya Baby Romeo ya. Karena memang agak sakit tenggorokan, batuk, tapi jangan khawatir bukan COVID. Saya tadi pagi udah tes. Anak cucu-cucu 2 udah dititipin saya, jadi saya lebih takut kepada nularin cucu saya daripada orang lain ya. Saya langsung tes, tapi hanya memang kena cuaca kali ya. Jadi mohon dimaafkan ya kalau suara saya nanti terbata-bata dan saya harus sedikit jedah dengan air. Baik, malam ini kita temanya saya ambil dari Advent yang kedua ya, keluargaku solider. Bacaannya diambil dari Yohanes 2, perkawinan di Kana. Kita baca dulu ya bacaannya, baru nanti sebentar akan saya sambungkan sesi pertama supaya begini. Kita tahu semua
Advent ini gereja mau mempunyai maksud apa? Maaf ya. Karena harus terhenti dengan hal mungkin jangan. Ada yang bisa bantu bacain? Ini pakai ini. Yohanes 2, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, saudaraku, tema pertama ya, perkawinan di Kana ini menjadi tema kedua dengan judul keluargaku yang solider. Kata kunci dari tema umum adalah solider. Solidaritas adalah cinta. Perkawinan di Kana karena tema keluarga. Ya, diangkatnya ada satu keluarga mengalami masalah. Tapi saya mau sambungkan dengan yang tema pertama dulu. Allah solider, supaya tahu benang merahnya. Dan kalau di lingkungan dibawakan, saudara semakin jelas ya. Kalau Allah solider, namanya Allah solider. Allah solidernya sama siapa? Karena Allah manunggal, Allah satu. Solidaritas Allah adalah kepada manusia. Bacaannya Filipi 2. Dia mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya, ya, tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah. Itu bacaannya artinya Allah yang adalah agung, yang adalah mulia, yang adalah segalanya, yang maha solider, menjadi sama seperti manusia. Ya. Sebentar kita akan merayakan di atas palungan. Yang tahu ceritanya Yesus lahir di atas palungan cuman orang yang punya kitab suci. Ya. Yang baca kitab suci, yang tahu sejarah dari Tuhan Yesus itu. Tapi sebetulnya Yesus lahir buat siapa? Ayo, Yesus lahir buat siapa? Buat cuma orang Katolik? Buat orang Kristen? Tidak. Ya, Yesus lahir buat semua manusia. Nah, jadi kata solider ini mengarah kepada seluruh manusia secara umum. Gereja mengajak kita untuk juga belajar,
Ya, kalau Allah sudah solider, Allah yang hadir di dalam diri pribadi. Kita mengalami Allah secara pribadi menjadi manusia beriman. Ya. Maka kita diminta juga kan untuk apa? Ya, belajar. Solider terhadap sesama. Nah, kita yang solider ini membentuk satu Yerusalem kecil di dalam hidup, yaitu keluarga. Tema kedua menjadikan sebagai keluarga yang solider. Kira-kira gitu ya. Maksudnya begini yang saya tangkap. Sekarang ini, zaman now ini. Ya, dimulai dari awal-awal pandemi. Pandemi ini sekarang sudah tidak waktunya kita berpikir atau berbicara atau pusing mikirin urusan sendiri. Betul enggak? Masalah pandemi ini bukan masalah Indonesia saja. Masalah pandemi bukan masalah gereja Katolik saja. Masalah pandemi, masalah seluruh umat manusia. Gitu ya. Nah, hal-hal yang terjadi belakangan ini, yang kira-kira saya mengerti mendorong untuk saudara dan saya juga mulai berpikir keluar, di luar kita, ya, di luar keluarga bahkan, di luar gereja kita, ya, bahkan diajak keluar kemanapun. Secara umum Tuhan menghendaki kita solider. Nah, sekarang kita masuk ke tema kedua. Dikisahkan pernikahan di Kana. Satu keluarga, secara teks dulu ya. Satu keluarga, di sini memang pernikahan. Ya, pernikahan dijadikan sebagai satu kejadian ya, yang terjadi di dalam keluarga ini. Yang jelas dalam pernikahan itu ada penggabungan, bukan berbicara tentang sendiri. Ya. Pernikahan itu adalah penggabungan dua orang. Di dalam Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, harusnya begitu. Tapi mari lihat kondisi di sekitarnya. Pernikahan ini ternyata ya, mereka mengundang Yesus, mengundang Maria, ya, yang jelas hadir di dalam pernikahan itu. Kalau keluarga itu mau menjadi keluarga yang sungguh-sungguh terberkati gitu kira-kira ya. Menjadi keluarga yang sangat mudah Tuhan menyatakan mujizat. Menjadi keluarga yang menjadi sarang yang enak empuk. Tempat yang nyaman buat Allah untuk menyatakan mujizat. Adalah pada saat keluarga itu mengundang Yesus dan Maria sekaligus di dalam kehidupan mereka bersama. Yang undang siapa? Keluarga itu ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua. Enggak semua loh. Enggak semua paham dalam hal ini. Yang rajin bersekutu, yang rajin baca kitab suci, yang rajin berdoa, belum tentu semua. Bisa-bisa istrinya saja, bisa-bisa suaminya saja, bisa-bisa anaknya saja. Relatif. Nah, di sini yang saya mau angkat, saya tidak memberikan renungan seperti perkawinan di Kana yang seperti umumnya, tapi saya mau lebih masuk ke dalam maksud dari tema Advent. Keluarga yang sepakat. Kalau Yesus diundang ke situ, ya, namanya undang seluruh keluarga welcome untuk Yesus dan Maria. Maka pada saat, jadi kalau saya melihat ini peristiwa pernikahan, saya mau lebih maknai sebagai peristiwa kehidupan. Kalau peristiwa pernikahan semalam selesai. Betul ya? Orang kawin, orang nikah semalam selesai. Tapi kalau peristiwa kehidupan sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup. Yang diundang, orang yang hadir di situ jelas berbagai banyak orang undangan. Tapi begitu Yesus dan Maria menjadi undangan utama dan mereka ada di tengah-tengah keluarga itu, keluarga kita langsung kita refleksikan di dalam hidup kita ya.
berjalan terus di dalam hidup ini ternyata ada kekurangan. Di sini disebutkan kekurangan anggur. Anggur cerita bilang airnya banyak. Gentong-gentong di belakang cuman tinggal isinya air gitu kan. Anggurnya yang habis. Berarti anggur lebih baik dari air gitu. Air itu sesuatu yang tawar. Karakter dari orang yang berpesta, kalau cuma disuguhin air putih gak ada spesialnya ya. Tapi kalau itu disuguhi sesuatu yang berbeda, kira-kira saya mau ibaratkan seperti itu. Maka yang tertinggal cuma yang tawar, yang biasa-biasa. Nah, satu refleksi buat kita saudaraku. Dalam perjalanan kita sudah undang Yesus dan Maria di dalam kehidupan kita. Bisa tawar, suatu yang tawar terjadi di dalam keluarga kita? Bisa. Yesus dan Maria di mana? Ada di dalam rumah. Ya, ada di dalam rumah kehidupan kita. Diceritakan airnya, anggurnya habis. Kalau sesuatu yang tawar, artinya tidak lagi ada. Tidak ada lagi nilai plusnya. Tidak ada lagi nilai plusnya banyak ya. Kalau tawar, cintanya sudah mulai tawar. Tawar apa lagi? Saling menghormati di dalam keluarga sudah mulai tawar. Apalagi yang tawar? Sudah tawar, tidak lagi saling membutuhkan. Bisa kan? Tawar bisa berbagai macam. Yang penting gak manis lagi. Kalau manis ya beda. Kalau anggur yang menjadi hidangan. Jadi tolong lihat air dan anggur itu saya di sini artikan sebagai sebuah kondisi yang terjadi. Bukan cairan. Seperti renungan di dalam pernikahan di Kana. Ya. Kalau sesuatu yang manis, kondisi yang manis terjadi di keluarga itu akan saling menghormati, keluarga itu akan saling mencintai, menghargai dan membutuhkan seperti pada awalnya. Nah, saya sedikit mengambil di dalam teks ini, maka kalau keluarga yang solider ini pada saat sungguh yang percaya cuma di dalam keluarga, tetangga gak ada yang tahu. Karena begitu kita keluar rumah, senyum manis yang keluar semuanya. Tetangga gak tahu. Gimana sebenarnya perasaan suami dan istri, gimana perasaan anak-anak terhadap orang tua, gak ada yang tahu. Ya, yang tahu siapa? Yang berkepentingan. Nah, di sini saudaraku, saat darurat itu terjadi, saat ada, sebentar, ada yang gak beres terjadi. Yesus dan Maria di sini lihat. Kalau keluarga itu menghadirkan Yesus dan Maria dan tidak pernah tidak pernah mengabaikan mereka. Bagaimana cara terus menghadirkan Yesus dan Maria? Berarti keluarga itu harus hidup terus di dalam doa. Sering-sering menjadi renungan kan? Hidup doa dalam keluarga. Juga menghadirkan Maria. Apalagi? Novena. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak, opa-oma, muda-mudi jarang terlihat. Mencintai doa rosario. Ya. Kalau doa rosario, rajin. Datang ke lingkungan. Datang dalam kelompok-kelompok datang. Tapi belum tentu siapa di sini yang juga rajin mengadakan rosario di rumah. Kalau saya daripada ikut di lingkungan ngotot 9 kali nggak mau bolos. Ya, kalau bolos nggak sah katanya. Saya lebih mending memilih bikin rosario di rumah. Nah, anak-anak toh problemnya anak-anak. Suruh salam Maria 10 kali.
Apa yang terjadi? Nah sudah. Mereka bisa kacau. Maka saya mengubah salam maringnya 3 kali aja. Ya, tapi bikin rosario dan langsung ditembakkan. Yuk kita sekarang minta kepada Bunda Maria, pertolongan Maria. Ada yang punya masalah enggak? Kamu mau ulangan enggak? Kamu ada lagi berantem enggak? Persoalan ditawarkan kepada anak, kepada suami. Itu salah satu cara bagaimana Yesus dan Maria tetap menjadi undangan yang penting seperti di perkawinan di Kana. Maka kalau ada yang gak beres, ada yang tawar, ada yang sudah mulai adem, tidak ada gairah, sudah tidak ada passion, ya, Maria yang paling cepat tahu. Ya, Maria paling cepat tahu. Dia minta kepada Yesus. Yesus seakan-akan tidak segera yang mengatakan, ya, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kenapa seakan-akan ada satu pending dari Yesus? Ya, di sini terlihat sekali, ya, terlihat sekali Maria tuh kelihatannya begitu baik, apa yang dia inginkan dia cepat katakan kepada Yesus. Dan Yesus mungkin di tengah-tengah seperti teks ini, di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Ya, dia tidak segera menanggapi apa yang menjadi permintaan ibunya. Yang jelas di sini saya mau tangkap. Ya, betapa banyak orang yang tidak menghadirkan Maria di dalam rumahnya. Yesus minta ya sama Yesus. Iya. Tapi kita butuh penolong kehadiran seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga rohani kita. Yaitu Bunda Maria yang minta kepada Yesus dan akhirnya terjadilah. Saya tidak lanjutkan seperti renungan di sini. Terjadilah apa? Ya, Yesus memberikan perintah. Ya, Yesus memberikan perintah dan perintahnya Maria cuma bilang sama pelayan-pelayan, apa yang dia bilang lakukan. Artinya Yesus tidak pernah Maria tidak pernah mendahului Yesus. Maria tidak pernah mendahului perintah Yesus. Maria buat kita semua adalah penghantar doa kita. Kalau mujizat itu terjadi, perintah di dalam firman-Nya itu terjadi karena perintah Yesus. Nah, saudaraku, kalau keluarga di sini ya, di dalam keadaan bermasalah dan keluarga itu boleh mengalami satu pemulihan, keluarga itu boleh mengalami satu disembuhkan oleh Tuhan dari yang tawar, dari yang biasa-biasa saja boleh menjadi manis kembali, boleh menjadi ada greget lagi, boleh menjadi ada saling hormat, saling membutuhkan lagi karena Yesus. Maka di sini dalam posisi keluarga yang solider, Advent dalam masa yang kedua ini gereja meminta kita bahwa kalau keluarga itu sudah sungguh Yesus dan Maria tinggal 10 tahun dibaptis, berarti Yesus dan Maria tinggal di rumah kita, di kehidupan kita 10 tahun. 20 tahun kita dibaptis, berarti Yesus dan Maria sudah tinggal 20 tahun di dalam hidup kita. Maka keluarga ini diharapkan menjadi available, menjadi cepat tanggap, siap sedia, menjadi tidak lagi ya. Karena secara otomatis Yesus dan Maria sudah berada di tengah-tengah mereka, pengalaman iman yang mereka rasakan saat mereka terus berusaha memelihara Yesus dan Maria selalu ada dan hadir. Ya. Selalu ada dan hadir dalam kehidupan mereka, membuat kehidupan mereka akhirnya baik. Kalau keluarga ini kehidupan baik, di sini kita diajak untuk melihat, yuk keluar. Keluarga kita sekarang sudah beres, berada bersama-sama dengan Yesus dan Maria. Sekarang keluar. Kenapa? Lihat peristiwa di Kana. Saat dirubah air menjadi anggur.
disuguhkan kepada tamu undangan yang lain. Berarti itu kan ada orang-orang di luar keluarga, betul? Saudara perhatikan, kalau tadi saya dapat hikmat, peranan Maria itu luar biasa. Dia minta berkat buat kita, yang sekaligus juga bisa memberkati orang lain secara umum. Lihat Lourdes. Siapa yang datang ke Lourdes? Orang Katolik toh. Oh, saya berapa kali bertemu dengan orang Buddha, saya berapa kali ketemu dengan orang Islam. Mereka tahu di situ ada Ibu Yesus, ibu dari Nabi Isa yang sungguh punya belas kasih yang besar. Banyak mujizat terjadi. Artinya apa? Peranan Maria yang sungguh memberkati murid-murid Yesus yang sekarang menjadi anak-anaknya, yaitu kita semua. Berkatnya juga dirasakan oleh semua. Maka bagi siapa yang mengerti bahwa kalau kita sungguh diberkati oleh Bunda Maria, berarti kita juga mau melangkah keluar. Yang kena COVID bukan cuma ngurusin orang Katolik toh. Saya sekarang pada cerita ya. Pada sharing. Saya punya membantu pria karena ngurusin suami yang memang sudah agak lemah ya. Jadi saya memang membantu saya pria karena memang saya cuma berdua dengan suami sekaligus buat nemenin dia. Itu dulu bekas kayak tukang bangunan yang menjadi orang atau karyawan suami. Dan cocok dan akhirnya menjadi ya ikut kami. Islam. Kemarin stroke. Setengah tahun yang lalu stroke. Usia sudah 60-an. Suami saya lemah secara fisik, secara semuanya. Dan membantu saya yang laki ini stroke mati separuh. Jadi saudara bayangkan pada saat itu beratnya saya. Berat itu terasa kalau cuman kasih makan gak apa-apa. Tapi pada saat apa? Dia mau pipis. Gak bisa buka celananya. Apa saya harus buka celananya? Pada saat dia dapat serangan pertama. Jadi saya cuma mau katakan kesulitan-kesulitan ini. Saudara lihat. Oke, itu saya sharing sekarang yang terjadi di dalam rumah. Di dalam rumah saya. Tetangga saya. Kami jalan pagi bersama-sama. Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Dia orang Buddha. Ayo Cik, ayo tak anterin sekarang langsung. Kita urus BPJS-nya. Dia dalam keadaan gak bisa bergerak. Urus BPJS-nya. Dia temenin naik motornya. Teman saya lagi satu yang orang dari mana gak ngerti saya Konghucu atau apa. Dia nungguin ngangkat, ikut ngangkat. Karena pada waktu itu serangan pertama gak ada siapa-siapa. Teman yang laki udah kerja. Suami gak bisa. Jadi yang perempuan ini bersama saya 2 orang. Gandeng orang yang stroke dan kakinya ada 1. Dan singkat cerita tertolong. Saya punya kelompok doa yang sekarang sudah hampir setengah jalan karena sudah pada tua-tua. Ya. Apa? Mereka telepon dan mereka bilang, Mas Kasti, itu nama membantu saya. Jangan khawatir, kita berdoa buat kamu ya. Terus di rumah sakit ada 1-2 yang kunjungin, didoakan. Saudara tahu, setelah kurun waktu 2 minggu, seminggu dia keluar dari rumah sakit, dia sembuh perlahan-perlahan. Sudah bisa ngomong, dulunya gak gitu bisa ngomong, telepon keluarganya. Keluarganya pakai bahasa Jawa ngomong, piye, gimana gitu ya, gimana kamu? Kata pertama yang pembantu saya katakan tuh ngomong, ya aku sekarang baik, aku baik karena aku didoakan sama teman-teman ibu. Dia sembuh bukan karena ditolong rumah sakit. Dia sembuh gak cerita BPJS. Dia sembuh bukan karena ngomong apa. Dia bilang gini, nih
Padahal yang berperan utama kan ibu, ini ibunya nih. Tetapi buat dia yang termemori, aku sembuh karena aku ini sungguh banyak yang mendoakan teman-teman ibu. Sampai ke kampung. Saudara, ini goalnya. Kalau di buku Advent yang disebutkan apa? Di situ saya tidak mau berikan renungan di sini. Yang disebutkan apa? Oh, kalau kita lagi acara RT RW lurah kecamatan ada kerja bakti bersama, harus bersama-sama. Buat apa? Jadikan renungan ya. Tapi solider lebih mengarahkan kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritual, tindakan-tindakan kerjasama, solider pada saat di luar ada yang kesusahan. Teman saya yang Buddha, teman saya, percaya saudara, teman saya yang Buddha, kalau dia dapat postingan, ada gereja Katolik bagus di negara ini, dia kirim ke saya. Demikian juga sebaliknya, saya kemarin puji Tuhan dari Taiwan dengan satu teman jalan-jalan pagi. Dari Taiwan, ada satu wihara yang bagus, ada satu buat acara, saya posting, saya foto, saya kirim ke teman saya. Solidaritas, Yesus menjadi seperti manusia. Kata satu manusia. Manusia ini maksudnya banyak. Manusia ada yang baik, manusia ada yang tengah-tengah tanggung-tanggung, manusia ada yang jahat dan ada yang bejat. Betul? Maka pada saat kita solider, kita sungguh-sungguh belajar sebagai anggota keluarga yang sudah dipenuhi oleh pertolongan rahmat dari Yesus dan Bunda Maria seperti peristiwa di Kana. Maka pada saat kita keluar hidup dimanapun, kita mulai sekarang belajar. Jangan cuma cari-cari program di dalam PDKK. Jangan cuma cari program pelayanan, tolong orang hanya di dalam program-program gereja. Di luar kita mau saja buka mata, begitu banyak yang saling perlu kita ulurkan tangan dan memberkati, menolong. Jangan pernah pandang dia agamanya apa. Di situ kasih yang berbicara. Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih. Saat kita datang memang menyebut nama Yesus, tapi yang kedengaran, yang ketangkap dengan orang yang belum mengenal Yesus, bukan nama Yesus, tapi kasih yang keluar dari uluran tangan kita. Kedua, dalam 6 bulan setelah pembantu saya stroke, tanpa ini ya, biasanya kalau Katolik punya teman Kristen, punya teman denominasi Kristen yang lain, yang mungkin banyak cerita-cerita iman mereka, kadang juga sering membuat hati tidak senang. Tapi bagaimana rasa solider itu pada saat mendengar mereka cerita, terima saja. Ya, terima saja sebagai satu, kalau itu membahagiakan iman kamu, why not? Saya ikut bahagia dengan kamu. Tapi tidak perlu saya harus mengikuti iman kamu. Paham? Ya, nggak perlu kita tidak suka. Maka pada saat salah satu teman saya, GKI. Kami mau ada acara kumpul-kumpul. Dia nggak bisa datang. Dia bilang begini, Rat, sorry aku nggak bisa datang. Mertuaku sedang kritis. Aduh gimana ya? Bisa enggak ya kamu doakan? Oh, bisa sangat bisa. Dia GKI. Dia begitu butuhnya kehadiran Tuhan. Tapi dia tahu kehadiran Tuhan Yesus bisa melalui siapa saja. Siapa saja. Saya langsung menelpon teman saya yang apa? Yang Betani. Jadi kok kami jalan, dia cerita yang ala Betani, yang situ cerita ala Buddha. Kita nyokong, kita mendengarkan dan kita saling menghargai. Apa? Kami 3-4 orang datang. Jadi di situ ada yang Buddha, ada yang Katolik ini, di situ Betani datang mendoakan orang GKI.
Dan terjadi kunjungan doa itu. Mereka terima kasih, terima kasih. Saudara tahu, indah sekali. Saya merasa ternyata bisa ya bekerja sama dengan orang Betani. Ternyata saya bisa ya mendoakan, bukan harus berperang dengan prinsip iman kita. Tidak perlu bertahan merasa iman kita yang paling benar. Tapi bahwa misi kita cuma membawa cinta yang dari Yesus. Dan pada saat itu dilakukan indah, luar biasa. Di grup lalu dibicarakan. Thank you ya, terima kasih teman-teman disebut namanya ini. Dan di situ kita semua agama yang berbeda-beda. Itu baru skup kecil. Ya, satu lingkungan komunitas saya. Dan bagaimana kalau kita mulai keluar lagi? Karena apa? 2023 mau habis. 2024 kita nggak tahu ancaman apa lagi. Betul? Kita nggak tahu. Sounding-soundingnya udah nggak keru-keruan. Makanya ya saya untuk jaga diri, begitu batuk udah 3 hari saya PCR. Bisa kan kena COVID lagi bisa. Saya itu sogokan itu bisa sampai punya ratusan. Karena sudah pernah kena COVID. Sekeluarga punya. Jadi kalau sekarang nyolok itu sudah kebal hidung saya. Dari garis sudah 2 positif, garis 1 dan satunya abu-abu. Saya bisa membaca dengan baik. Ya, jadi ini mau menceritakan bahwa keadaan tahun depan kita tidak pernah tahu ada apa. Tapi saudara, yuk bangkitkan, hidupkan rasa solidaritas di dalam keluarga kita mau keluar. Ya. Saudara belum pernah tahu, saudara-saudara kita yang di sebelah orang-orang Islam, pada saat mereka bermasalah, karena kita aja belum pernah berani nawarin, mau nggak kami doakan? Kalau belum siap untuk didoakan, dikunjungi, didoakan di rumah, tapi kuncinya berani nggak menawarkan. Saya mau membagi kasih Tuhan. Tanpa dengan satu tujuan memaksa untuk cara Katolik, memaksa cara Kristen untuk mereka berdoa. Ya, ini goal daripada tema yang kedua. Maka di dalam keluarga dulu, Yesus dan Maria nggak boleh pulang. Tetap harus menjadi tamu yang menetap. Kalau Yesus dan Maria sudah menjadi tamu yang menetap, maka keluarga ini pada saat bermasalah akan cepat dibereskan dibanding mereka yang cuma taruh Yesus dan Maria di gereja. Datang di depan Maria, minta-minta ke depan patung Pieta, pulang hatinya tidak lagi bersama Maria. Tidak lagi bersama Yesus. Saudaraku, tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Gereja Katolik sudah mulai memikirkan ya bahwa gereja harus keluar. Gereja harus berkarya di luar, bukan hanya di dalam saja. Maka sekarang ada yang namanya celengan Yesus. Ada di sini? Kalau di paroki saya sangat banyak celengan Yesus. Dilihat, saya mau minum, dilihat. Oke, saudaraku jadi paham ya. Saya bawakan tema kedua ini tujuannya untuk nanti tema ketiga di sini diberikan sebuah penekanan. Apa tindakan nyatanya? Apa tindakan cintanya? Harus ada tindakan. Sekarang baru satu acuan. Tetapi tindakannya apa? Jadi kalau sungguh-sungguh kita mau bersama-sama dengan seluruh gereja, minimal saudara punya satu niat. Seperti kata Romo Anton Rajabana. Ya, Romo Anton Rajabana itu ada satu kata-katanya yang sangat baik untuk saya terus ingatkan setiap pagi. Saudara, selamat pagi. Apa kabar? Semoga ini ada satu pertanyaan. Apakah saudara sekarang sudah berpikir
untuk berbuat baik. Sekecil apapun. Nah, jadi ya, niat untuk berbuat baik sekecil apapun perlu diingat setiap hari. Saya mikir, oh ya, saya mau membantu anak menantu saya untuk jemput cucu saya dan antar dia ke sini. Sudah niat baik. Walaupun sekecil apa. Oh, saya mau antarkan titipan daripada teman saya. Saya mau doakan sebelah yang lagi bermasalah. Itu semua niat baik. Tetapi kalau itu tidak diingat dan dicanangkan tiap hari, tidak menjadi kebiasaan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ada wujud doa yang mau disambung. Ya, baik. Di sini saja ya. Ini wujud doa yang ditulis oleh Bapak Ibu semua. Yuk bangkit berdiri. Kita tumpang tangan ya untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi. Engkaulah sumber dari segalanya. Malam hari ini kami sudah belajar untuk kira-kira mau mengambil bagian seperti apa yang gereja kami, Keuskupan Agung Jakarta, mulai canangkan di dalam masa Advent ini. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, solidaritas yang sempurna, yaitu Allah menjadi manusia di atas palungan, sungguh boleh menjadi bagian juga dari kami. Kami boleh juga menjadi palungan-palungan untuk Yesus lahir baru di dalam hati kami. Bapa, kami sudah belajar dan saat ini kami mempersembahkan seluruh wujud doa kami. Apa yang menjadi kegalauan, apa yang menjadi seruan, keinginan, harapan, hasrat yang besar dari seluruh anak-anak Tuhan yang sudah menulis wujud-wujud doa di tempat ini, hamba tidak tahu. Tetapi Engkau Allah yang sungguh maha besar. Engkau Allah yang pandai menilik setiap hati kami. Sebelum kami menulis semuanya di dalam kata-kata, Engkau sudah tahu apa yang kami inginkan. Ya Tuhan, hamba hanya minta bersama-sama dengan doa seluruh anak-anak-Mu ini. Tuhan, hamba tidak tahu, tetapi kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau jamah dimanapun mereka berada. Kalau ada yang meminta masa depan yang cerah dan penuh harapan, mari Tuhan, tidak pernah salah kalau mereka hanya meminta dan berharap di dalam nama Yesus. Bukakan masa depan dan harapan itu bagi mereka. Kalau itu berhubungan dengan pekerjaan yang sulit sekarang ya Tuhan, maka kami juga berdoa bersama mereka. Saluran-saluran berkat dalam pekerjaan. Kesempatan-kesempatan untuk berkarya. Bukakan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Bukakan jalan Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang mempunyai segala jalan. Hanya jalan di dalam nama Yesus. Agar mereka sungguh boleh mengalami secara pribadi Allah yang menjadi sumber dari segalanya. Ada yang mempunyai masalah di dalam keluarga. Tuhan mari. Tidak ada satupun yang lebih sedih. Terlebih daripada hati Tuhan Yesus. Kalau melihat keluarga-keluarga mempunyai masalah. Mari Tuhan, bagi di tempat ini kalau ada keluarga yang bermasalah, datang Tuhan. Bersama dengan Bunda Maria. Biarlah yang tawar itu Tuhan, Kau ubahkan untuk menjadi manis. Untuk kembali menjadi anggur yang manis. Satukan kembali. Ikat kembali seluruh keluarga dengan kasih, hormat, rasa membutuhkan, dan rasa saling menghargai. Dan doa-doa yang lain yang hamba tidak tahu,
berdoa untuk anaknya, untuk orang tuanya. Mari Tuhan, hamba persembahkan seluruh doa-doa ini hanya di dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus, dan kami percaya. Harapan orang beriman dan harapan orang yang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Karena kami punya Allah yang pasti. Kami punya Allah yang janjinya dan penyertaannya adalah selalu pasti ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Bu Ratna untuk pengajarannya malam hari ini. Ada satu hal sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya diingatkan satu hal sebelum pandemi beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba di meja kerja saya ada sehelai, saya bilangnya apa ya, amplop putih. Kemudian setelah meeting saya duduk, saya buka amplop tersebut. Ternyata di amplop itu tertulis satu hal. Tulisannya seperti ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih kakak sudah menjadi sahabat yang terbaik untuk kami. Walau kami tidak sempurna dan kami berbeda dengan orang-orang kebanyakan, tapi ketulusan kakak membuat saya dan teman-teman dapat melanjutkan karya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kakak dan ingat selalu kami teman-teman dan sahabatmu yang tidak sempurna ini. Itu amplop tersebut dari satu yayasan yang mungkin nanti akan diselenggarakan dari Dekanat Barat 1, yaitu dari Triasi. Kami tergerak pada saat itu sahabat kami yang cacat, mereka banyak yang terbuang. Dari ibu yang mengandung anak-anak cacat dan kemudian diserahkan ke yayasan tersebut. Malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian berikan yang terbaik. Terutama yang kita berikan adalah bukan dari kelebihan kita, tapi dari kekurangan kita. Ketulusan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan dan berikan yang terbaik untuk sesama kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Tuhan baik. Kita dengarkan pengumuman dari Sis Wiwit. Thank you teman-teman pujian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ratna Nirmala meskipun dalam kondisi yang kurang fit tetap membagikan kabar sukacita Tuhan di tempat ini dengan penuh cinta. Semoga Ibu segera sehat dan kembali melanjutkan aktivitasnya dengan lebih happy, lebih sempurna dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan seluruh anggota keluarga Ibu. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Berapa banyak yang merasa diberkati dengan sharing yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna. Coba saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat yang diberkati Tuhan. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah begitu istimewa menghadirkan Ibu Ratna bersama-sama dan kita. Sudah lama kita tidak berjumpa ya Ibu ya. Semoga lain waktu kita segera berjumpa kembali dan Ibu dalam keadaan yang lebih sehat. Oke, Bapak Ibu sekalian, kembali akan kami undang di dalam persekutuan doa minggu depan, yang mana minggu depan adalah persekutuan doa terakhir di tahun 2023. Ya, saya mengundang Bapak Ibu sekalian dan juga boleh membawa teman, sahabat, keluarga atau siapapun yang ada di dekatnya yang rindu untuk mendapatkan kabar sukacita Tuhan melalui persekutuan doa. Di hari Senin tanggal 18 Desember 2023 jam 19.00 seperti hari ini di gereja dengan tema berbuat belum tentu selamat yang akan dibawakan oleh Ibu Lani Pola. Tentu teman-teman juga mengenal beliau yang sudah lama tidak bersama dengan kita, nanti akan membagikan kabar sukacita Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih, kami juga mengundang untuk bergabung di dalam Kombas yang sampai dengan saat ini diselenggarakan secara online. Ya, kita akan berbagi firman, berbagi pengalaman mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung bisa menghubungi Sis Ula yang ada di belakang, boleh berdiri. Atau menghubungi melalui telepon 0858 85566077. Selanjutnya ini juga bisa menghubungi Sis Ula kembali untuk gerakan membaca Alkitab. Aba, asiknya baca Alkitab yang hari ini sudah memasuki hari ke-55. Bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang rindu bergabung tidak ada yang terlambat. Ya, bisa menghubungi kembali Sis Ula bagaimana teknik untuk bergabung, yang pasti tidak ada ujian. Yang penting adalah mau. Apakah di sini ada yang belum bergabung? Ada yang belum bergabung di dalam Aba? Enggak apa-apa, kalau malu untuk angkat tangan nanti langsung menghubungi Sis Ula di depan pintu keluar. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu terus mendukung karya pelayanan PDPKK Bunda Hati Kudus dapat menyalurkan berkatnya melalui transfer ke rekening BCA di 2410058084 atas nama Julia Budianto. Seberapapun yang Bapak Ibu persembahkan, sungguh ini menjadi berkat yang dahsyat bagi PDPKK untuk kita salurkan juga bagi orang-orang di sekitar dan juga karya pelayanan PDPKK Bunda Hati Kudus. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu didukung di dalam doa, bisa menyampaikan wujud doanya di 0896 01111397. Wujud doa ini akan kami doakan di dalam pertemuan tim setiap hari Rabu. Sebelum kita mulai meeting bersama, kita akan mengadakan praise and worship dan mendoakan setiap wujud doa yang disampaikan kepada kami. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu berbagi berkat melalui konsumsi untuk hari Senin, bisa menghubungi Sis Vina yang ada di depan, boleh berdiri Sis. Nanti boleh menghubungi Sis Vina bagaimana teknisnya dan ini kami berharap bahwa informasi untuk bisa berbagi konsumsi ini diinformasikan maksimal hari Jumat. Dan berikutnya kita memiliki kegiatan yang luar biasa banyak mulai tahun 2024. Kita akan mengawalinya di bulan Januari 2024, akan mengajak teman-teman semua terutama teman-teman muda ya untuk retret di weekend, yaitu di tanggal
27 dan 28 Januari 2024. Siapa yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi kekuatan kita dengan kekuatan Roh Kudus? Belum banyak ya? Atau masih ragu-ragu? Kalau yang masih ragu-ragu dan pengen tahu bagaimana ini apa, bagaimana cara mendaftar dan akan ada apa aja, bisa menghubungi Sis Lili. Ada di mana Sis Lili? Di belakang. Kemudian Sis Evi. Sis Evi juga rasanya ada di belakang. Kemudian satu lagi Sis Christine di belakang juga. Nanti pengen tahu ini apa sih? Di tanggal 27-28, Fill Me With Your Spirit. Ini ada apaan? Tolong teman-teman bisa menghubungi teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, begitu banyak hal yang akan kita lakukan di 2024, tetapi kita akan memulai dengan merindu untuk dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus. Dan pada malam hari ini saya rindu mendapatkan kabar sukacita. Apakah ada yang Tuhan tambahkan dan baru pertama kali hadir di dalam persekutuan doa pada malam hari ini? Boleh berdiri di tempat saja? Ya, selamat datang sister. Wah, kita ditambahkan satu sahabat aja sungguh sangat bersuka cita, apalagi lebih-lebih lagi. Minggu depan ditunggu kehadirannya ya sis. Dan juga mungkin ada temannya yang belum mengenal, boleh diajak. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi ketika mau masuk dalam gereja, di depan seperti ada meja yang menghadang. Itu bukan meja pendaftaran, tetapi Bapak Ibu boleh menuliskan wujud doanya dan nanti akan didoakan oleh pewarta seperti tadi Ibu Ratna mendoakan doa-doa yang telah Bapak Ibu sekalian tulis seperti di depan ini ya. Kemudian doa-doa itu nanti akan dibakar di Goa Maria di samping gereja. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan kepada Sis Fani. Thank you Sis Wiwit atas pengumumannya. Sebelum kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, saya persilakan Ibu Ratna untuk doa penutup. Bisa. Mari kita satukan hati, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak yang penuh kasih, sungguh satu rahmat, satu kasih karunia yang terlebih hamba-Mu rasakan bahwa kami masih boleh bersekutu di dalam Engkau. Saat kami boleh mengalami kasih-Mu, di dalam persekutuan kasih ini kami percaya Roh Allah bekerja dengan kuasa dan dahsyat. Dan tidak lama kami boleh mengakhiri persekutuan ini. Kami boleh meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan apa yang sudah Kau sediakan buat kami. Kau saat ini sudah berikan buat kami sebagai berkat yang mungkin pada saat ini kami kurang menyadari. Tapi kami percaya saat kami pulang, kami akan boleh membawa berkat Tuhan di dalam hidup kami. Yang kami boleh bagikan, kami boleh menyatakan dalam seluruh hidup kami. Maka hamba saat ini berdoa untuk mengiringi kami bersama-sama meninggalkan ruangan gereja ini. Berkat damai, sukacita, dan kasih-Mu yang mengalir terus di dalam hidup kami Tuhan. Terus menyertai, melimpah ruah. Dan sampai sungguh boleh dialami, dirasakan oleh seluruh keluarga kami, oleh seluruh siapapun yang kami jumpai. Seperti acuan dari Advent bersama-sama dengan gereja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
saat Tuhan membuat kami tiba di ruangan ini dengan selamat, Engkau juga akan menghantar kami, mengiringi perjalanan kami pulang dengan pasukan malaikat-Mu. Dan kami tiba di rumah berbagi kasih dan sukacita. Dan kami boleh tiba dengan selamat. Seluruh doa kami ini ya Bapa, kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Mari kita sapa Bunda kami yang kami cintai. Bunda Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Bu Ratna. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita angkat satu pujian kita bahwa kita jangan lelah di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan apa? Jangan lelah. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.